kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang konsumsi listrik dan energi alternatif. Baik, pertanyaan pertama adalah bagaimana konsumsi masyarakat dewasa ini terhadap bahan bakar minyak dan energi listrik khususnya di Indonesia? Jawabannya, konsumsi masyarakat Indonesia terhadap bahan bakar minyak, BBM, dan energi listrik terus meningkat karena pertumbuhan ekonomi, perubahan gaya hidup, dan urbanisasi. Contohnya di bahan bakar minyak yang digunakan untuk transportasi rumah tangga dan industri kecil tergantung pada impor. Pada energi listrik yang digunakan pada rumah tangga, industri, dan komersial. Baik, pertanyaan kedua adalah permasalahan apa saja yang terjadi di masa yang akan datang jika dikonsumsi energi tersebut secara terus-menerus. Dampaknya ada yaitu seperti peningkatan emisi gas rumah kaca, penurunan sumber daya alam, pencemaran lingkungan, krisis energi, tekanan pada infrastruktur energi, dampak sosial dan ekonomi, dan degradasi ekosistem laut. Untuk mengurangi dampak ini, sangat penting untuk beralih ke sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan menerapkan kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu potensi energi alternatif apa saja yang dapat dikembangkan di wilayah Indonesia. Contohnya di wilayah kita yaitu di Pasangkayu. Energi alternatifnya yaitu biomasa. Pasangkayu merupakan wilayah yang memiliki potensi dari limbah perkebunan, kelapa sawit, dan sisa-sisa kayu yang bisa diolah menjadi biomasa. Biomasa dapat diolah untuk menghasilkan energi dalam bentuk listrik atau panas. Beberapa kegunaan utama biomasa: pertama, pembangkit listrik. Biomasa dapat dibakar atau diolah menjadi gas untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Kedua, bahan bakar panas untuk industri. Biomasa digunakan sebagai bahan bakar dalam industri yang membutuhkan panas tinggi seperti industri pengeringan, pengolahan kayu, dan produksi semen. Ketiga, bahan bakar untuk memasak dan pemanas. Biogas yang dihasilkan dari biomasa dapat digunakan sebagai pengganti gas LPG untuk memasak dan pemanas di rumah tangga. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Bagaimana dampak penggunaan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari? Dampak positifnya, yang pertama menjaga lingkungan. Energi alternatif ramah lingkungan dan tidak menghasilkan polusi yang berlebihan. Dengan menggunakan energi alternatif, kita dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan minyak bumi yang berlebihan. Yang kedua, tidak terjadi kelangkaan. Hampir semua sumber energi alternatif dapat diperbaharui, sehingga manusia tidak perlu khawatir kehabisan sumber energi alternatif. Dan yang terakhir, menghemat sumber daya. Dampak negatifnya, yang pertama ialah biaya awal yang tinggi. Instalasi energi alternatif seperti panel surya, turbin angin, atau pembangkit listrik tenaga air memerlukan biaya awal yang cukup besar. Hal ini menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Yang kedua, ketergantungan pada kondisi cuaca dan lokasi. Beberapa jenis energi alternatif seperti energi surya dan angin sangat bergantung pada kondisi cuaca dan lokasi. Pada hari mendung atau ketika angin tidak bertiup, pasokan energi bisa berkurang. Dan yang terakhir, pembuangan limbah dan daur ulang. Energi terbarukan tidak sepenuhnya bebas limbah. Misalnya, panel surya mengandung bahan-bahan beracun yang memerlukan prosedur khusus dalam daur ulang. Selain itu, baterai penyimpanan energi yang sering diperlukan untuk menyimpan energi dari sumber terbarukan juga menghasilkan limbah berbahaya jika tidak didaur ulang dengan benar. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu energi alternatif adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, tetapi perlu diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan yang cermat untuk menghadapi tantangan yang ada. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.